Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairuddin, NIM D4180097, praktikum kelas D. Ini saya akan menjelaskan untuk motor sinkron dan motor asinkron atau motor induksi sebagai ujian akhir semester dan tugas besar praktikum teknik tenaga listrik lanjut. Yang pertama yaitu motor sinkron. Motor sinkron adalah motor AC, bekerja pada kecepatan tetap pada sistem frekuensi tertentu. Motor ini memerlukan arus DC untuk pembangkitan daya dan memiliki torsi awal yang rendah. Dan oleh karena itu, motor sinkron cocok untuk penggunaan awal untuk beban rendah seperti kompresor udara, perubahan awal untuk beban rendah seperti kompresor udara, perubahan frekuensi, dan generator motor. Motor sinkron mampu memperbaiki faktor daya sistem sehingga sering digunakan pada sistem yang menggunakan banyak listrik. Bagian dasar dari sebuah motor sinkron yaitu rotor dan stator. Untuk bagian tambahannya seperti frame dan untuk cincin pemberian arus DC excited. Untuk rotor sendiri yaitu perbedaan utama dari motor induksi bahwa rotor mesin sinkron bekerja pada kecepatan putar yang sama dengan perputaran medan magnet. Hal ini memungkinkan sebab medan magnet rotor tidak lagi terinduksi rotor, melainkan untuk rotor mendapatkan arus DC excited yang dipaksa untuk mengunci pada posisi tertentu bila dihadapkan pada medan magnet lainnya. Kemudian untuk statornya menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekuensi yang menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekuensi yang dipasok. Motor ini berputar pada kecepatan sinkron yang diberikan oleh sumber. Untuk persamaannya sebagai berikut. NS sama dengan 120 kali frekuensi dari pemasok dibagi jumlah kutub. Untuk konsep motor sinkron yaitu pertama, stator adalah berbentuk cincin dilaminasi inti besi dengan memiliki slot. Yang kedua, gulungan 3 fasa ditempatkan dalam slot. Yang ketiga, lingkaran besi padat dilengkapi dengan slot. Selanjutnya, settingan gulungan ditempatkan pada masing-masing slot. Sumber DC disuplai melalui cincin putar. Prinsip kerja motor sinkron. Amortisier pada rotor menghasilkan torsi awal dan mempercepat torsi untuk mempercepat motor sinkron. Ketika kecepatan motor mencapai sekitar 97% dari papan RPM, medan arus DC diterapkan ke rotor untuk menghasilkan torsi tarikan dan rotor akan menarik langkah dan mensinkronisasi dengan medan flux yang berputar di dalam stator. Motor akan dijalankan pada kecepatan sinkron dan menghasilkan torsi yang sinkron. Setelah sinkronisasi, dorongan torsi tidak dapat ditingkatkan lagi. Kadang-kadang jika kelebihan beban, sesaat motor akan selip dan sinkronisasi ulang kelebihan beban sesaat. Perlindungan saat dorongan harus disediakan, jika tidak motor akan berjalan sebagai sebuah motor induksi arus tinggi dan memungkinkan kerusakan motor yang parah. Untuk rumus motor sinkron, yang pertama kutub motor P sama dengan 120 kali frekuensi dibagi NS, medan stator. Untuk frekuensi
F sama dengan NR kali P dibagi 120. Untuk slip, NS kurangi NR per NS kali 100%. Untuk keterangannya, NR adalah kecepatan mutar rotor, NS kecepatan mutar standar pada namelet, F frekuensi, P kutub motor, S slip. Untuk contoh soal, motor sinkron 3 fase dengan P 12 kutub mempunyai impedansi jangka 100 ohm dan reaktansi setengah ohm per fase, beroperasi dengan 2000 volt 3 fase dengan frekuensi 25 Hz. Bila pengaturan 80% dari kemampuan hitungan daya maksimum dan 80% dari kemampuan hitunglah daya maksimum dan torsi dalam Nm sebelum mesin keluar dari sinkronisasi. Untuk jawabannya, untuk tekanan pertama adalah 2000 volt dan EB 80%, sehingga V2 1600 volt dengan R 0,5 ohm dan ZS impedansinya 10 ohm. Daya maksimum yang dihasilkan oleh mesin sinkron sama dengan PD V1 kali V2 dibagi ZS atau dikurangi V2 kuadrat kali R dibagi ZS kuadrat. PD max dari ketiga fase, PD sama dengan 2000 kali 1600 dibagi akar 3 kali 10 akar 3 dikurangi 1600 per akar 3 kuadrat dikali setengah dibagi 10 pangkat 2 dengan hasil 307.200 watt. 300.007.200 watt. Kecepatan maksimum sinkron dengan 12 kutub yaitu 120 kali 25 untuk frekuensinya dan 12 untuk kutubnya yaitu 250 rpm. Untuk torsi maksimal pada kondisi daya maksimum, Tmax kali kecepatan putar omega sama dengan 307.200. Tmax kali 2pi kali 250 dibagi 60 dan untuk Tmax nya menghasilkan 11.724 Nm. Umumnya motor sinkron digunakan untuk aplikasi di mana kecepatan yang tepat dan konstan diperlukan. Aplikasi daya rendah dari motor ini termasuk mesin positioning. Ini juga diterapkan dalam akuator robot, pabrik bola jam, pemutar piringan hitam, pemutar rekaman juga memanfaatkan motor sinkron. Selain itu, motor ini digunakan sebagai servo motor dan mesin timing. Motor ini tersedia dalam kisaran ukuran kapal kuda fraksional hingga kisaran ukuran industri daya tinggi. Sementara digunakan dalam ukuran industri daya tinggi, motor ini melakukan dua fungsi penting. Salah satunya adalah sebagai cara yang efisien untuk mengubah energi AC menjadi energi mekanik, dan yang lainnya adalah koreksi faktor daya. Jadi untuk penggunaan motor sinkron sendiri untuk di industri yaitu sebuah alat yang membutuhkan kecepatan yang konstan. Dan untuk motor sinkron sendiri juga memperbaiki faktor daya di suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu motor asinkron atau bisa disebut motor induksi. Motor induksi merupakan motor listrik arus bolak-balik AC yang paling luas digunakan
Penamanya berasal dari kenyataannya bahwa motor ini bekerja berdasarkan induksi medan magnet stator ke rotornya, di mana arus rotor motor ini bukan diperoleh dari sumber tertentu, tapi merupakan arus yang terinduksi sebagian akibat adanya perbedaan relatif antara putaran rotor dengan medan putar yang dihasilkan oleh arus stator. Untuk komponen yang utama, motor induksi pada dasarnya mempunyai 3 bagian penting. Yang pertama, stator, yang merupakan bagian yang diam dan mempunyai kumparan yang dapat menginduksikan medan elektromagnetik kepada kumparan rotornya. Yang kedua, celah, merupakan celah udara tempat berpindahnya energi dari stator ke rotor. Yang ketiga, rotor. Rotor sendiri merupakan bagian yang bergerak akibat adanya induksi magnet dari kumparan stator yang diinduksikan kepada kumparan rotor. Seperti dilihat di gambar, untuk komponen lainnya seperti fan, cooling fan untuk pendingin kumparan, dan boxnya untuk melindungi yang ada di dalamnya, dan lain-lain sebagainya. Untuk prinsip kerja, motor induksi bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik dari kumparan stator kepada kumparan rotornya. Bila kumparan stator motor induksi 3 fase yang dihubungkan dengan suatu sumber tegangan 3 fase, maka kumparan stator akan menghasilkan medan magnet yang berputar. Garis-garis gaya flux yang diinduksikan dari kumparan stator akan memotong kumparan rotornya, sehingga timbul EMF atau GGL, tegangan induksi. Karena penghantar kumparan rotor merupakan rangkaian yang tertutup, maka akan mengalir arus pada kumparan rotor, gaya flux yang berasal dari kumparan stator, sehingga kumparan rotor akan mengalami gaya Lorentz yang menimbulkan torsi yang cenderung menggerakkan rotor sesuai dengan arah pergerakan medan induksi stator. Medan putar pada stator tersebut akan memotong konduktor-konduktor pada rotor sehingga terinduksi arus, dan sesuai dengan hukum Lorentz, rotor pun akan terus berputar mengikuti medan putar stator. Perbedaan putaran relatif antara stator dan rotor disebut slip. Bertambahnya beban akan memperbesar kopel motor yang oleh karenanya akan memperbesar pula arus induksi pada rotor, sehingga slip antara medan putar stator dan putaran rotor pun akan bertambah besar. Jadi bila beban motor bertambah, putaran rotor cenderung menurun. Pada rangkaian stator terdapat kumparan stator yang ditempatkan pada slotnya yang dililitkan pada sejumlah kutub tertentu. Jumlah kutub ini menentukan kecepatan berputarnya medan stator yang diinduksikan ke rotornya. Makin besar jumlah kutub akan mengakibatkan makin kecilnya kecepatan putar medan stator, dan sebaliknya kecepatan berputarnya medan putar ini disebut kecepatan sinkron. Besarnya kecepatan sinkron ini adalah sebagai berikut: omega sin K sama dengan 2πf. Dengan satuan listrik radian per detik. Untuk yang mekanik 2πf per P. Dalam instalasi motor untuk menahan beban-beban sebagian mesin produksi dibutuhkan hubungan bintang atau Y guna meminimalkan arus awal yang kecil dan menghasilkan arus berikutnya yang lebih besar, sehingga beban yang akan diberikan dapat lebih besar. Seperti halnya pada transformator, motor dapat juga dihubungkan delta, namun kurang efektif dan efisien. Bisa dilihat untuk hubungan delta dari power supply
L1, L2, L3 dihubungkan untuk U1, V1, W1 dan U1 terhubung ke W2, V1 terhubung U2 dan W1 terhubung V2 sehingga membentuk segitiga tanpa adanya fasa netral. Lalu untuk hubung star bisa dilihat. Jadi untuk L1, L2, L3 dihubungkan ke U1, V1, W1 dan untuk U2 nya dan V2 dan W2 itu saling terhubung sehingga ketiga kaki, salah satu ketiga kaki fasa terhubung menjadi satu dan membentuk titik netral seperti itu. Motor induksi memiliki keuntungan antara lain motor ini memiliki konstruksi yang sederhana, relatif murah dan mudah dalam pemeliharaannya dibanding dengan motor DC maupun motor sinkron. Untuk perkembangannya, penggunaan motor induksi untuk penggunaan beban yang mempunyai putaran tidak tetap seperti pada mesin kerja kayu, pengaduk maupun untuk keperluan lainnya yang membutuhkan variasi putaran. Untuk keperluan tersebut, motor induksi perlu diatur kecepatannya. Jadi untuk di industri penggunaannya yang tidak memerlukan putaran yang tetap. Dan untuk di industri sendiri banyak yang menggunakan motor induksi karena alasan tadi, murah, konstruksi sederhana, dan perawatannya pun lebih mudah daripada motor sinkron. Untuk rumus dasar untuk perhitungan motor induksi yaitu kecepatan sinkron atau NS 120 kali frekuensi dibagi kutub dengan satuan hasilnya RPM. Untuk persentase motor slip yaitu NS kurangi NR dibagi NS kali 100%. Untuk kecepatan rotor atau NR, NS dikali 1 dikurangi persen slip. Untuk torsi, HP kali 5252 dibagi RPM. Dan untuk power input, S3 kali V I cos Q. Untuk power input, untuk power output, P in kurangi mesin loss atau daya yang terbuang. Untuk efisiensi, PO atau daya output dibagi P in. Untuk power factor, cos Q sama dengan P in dibagi kilovolt ampere kali 100%. Arus supply IL HP kali 746 dibagi V kali EFF kali cos Q kali S3. Untuk contoh soalnya, motor induksi satu fasa dengan daya output 10 kW, tegangan 500 volt dan arus 30 ampere dan untuk cos Q-nya 0,75 lagging. Jika motor induksi tersebut bekerja pada frekuensi 50 Hz dan mempunyai 4 pasang kutub, motor tersebut dijalankan dengan putaran 1460 RPM, sedangkan resistansi dan reaktansi rotor berturut-turut adalah 1 ohm dan 4 ohm. Pertanyaannya, yang pertama hitung daya input, yang kedua efisiensi motor dan losses motor, ketiga putaran motor dan slip yang terjadi, keempat torsi beban penuh dan torsi maksimum. Oke, dijawab dengan diketahui P output 10 kW dan volt dan tegangan 500 volt dan arus 30 ampere, cos Q 0,75, frekuensi 50 Hz untuk jumlah kutub 4 dan kecepatan
NS-nya, kecepatan medan statornya 1460 rpm, dan untuk reaktansinya 1 ohm dan resistansi dan induktansinya 1 ohm dan 4 ohm. Yang pertama menghitung daya input. P input sama dengan VI cos theta, yaitu 500 kali 30 kali 0,75, yang hasilnya adalah 11.250 watt atau 11,25 kW. Yang kedua menghitung efisiensi motor dan losses motor. Efisiensi P output dibagi P input kali 100%, itu 10 kW, dibagi 11,25 kali 100%, yaitu hasilnya 88,88%. Untuk daya losses, P in kurangi P output, yaitu P input 11,25 kurangi 10, yang hasilnya 1,25 watt. Yang ketiga menghitung putaran motor dan slip yang terjadi. Untuk NS nya sendiri yaitu 120 kali V kali F frekuensi dibagi P, itu 120 kali 50 dibagi 4, hasilnya 1500 rpm. Berarti kecepatan slipnya yaitu NS kurangi NR, yang tadi NR nya adalah 1460, NS 1500 dikurangi 1460 sama dengan 40. Jadi untuk presentasi slip 40 dibagi 1500 kali 100% sama dengan 2,67%. Torsi beban penuh dan torsi maksimum. Untuk torsi full load yaitu dengan rumus 2 kali S kali R kuadrat dibagi X kuadrat atau reaktansi dan induktansi. 2 kali 2,6 dibagi 0,1 dibagi 4, yang hasilnya adalah 0,013 Nm. Untuk torsi maksimum R kuadrat dibagi X kuadrat atau reaktansi dibagi induktansi dikali 2 ditambah S kali 2. S itu adalah slip. Tadi kan slipnya 0,67%, yaitu untuk 1/4 kali 2 ditambah 2,6 dibagi 100 kali 2, yang hasilnya adalah 0,063 Nm. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila banyak salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.